Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Aini. Dan kali ini saya akan melanjutkan buku yang sangat menginspirasi kita semua ya, dari Armin Pane. Nah, ini yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tentunya ini kelanjutan dari yang sebelumnya sudah pernah saya baca ini ya, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, Ibu Raden Ajeng Kartini, di mana beliaunya adalah menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi teladan untuk kita para wanita, para perempuan-perempuan Indonesia untuk terus dapat melanjutkan perjuangan beliau. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan juga terima kasih karena untuk kiriman hadiah bukunya ini dari sahabat terbaik saya. Terima kasih dan tentu saya sangat senang, sangat bangga dan sangat semangat untuk membacanya. Barakallah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rizki dan keberkahan, kebermanfaatan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Saya awali dengan membacakan kata pengantar ya. Kata pengantar. Menikmati suatu karya sastra berarti memberi nafas bagi jiwa, mengasah rasa seni dan sense. Lewat karya-karya tersebut, manusia dapat mengasah kepekaan budi dan emosinya, bercermin membandingkan situasi dunia yang dihuni dan dikenal oleh pengarang pada masa itu dengan dunia yang dipijak dan ditempatinya saat ini. Melalui budaya, gaya bahasa, sejarah, struktur, dan tatanan masyarakat, serta segala yang menyangkut masa lalu, perasaan tertentu dapat muncul di hati, seolah-olah kita sendiri mengalaminya. Kami hadirkan kembali karya-karya sastra penulis ternama Indonesia yang telah menggoreskan penanya pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik ini. Kami percaya bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari membaca kisah dalam buku ini, walaupun hadir dalam tampilan yang baru, kami sama sekali tidak mengubah esensinya. Baik materi maupun gaya bahasa atau gaya bertutur penulisnya. Dengan demikian, karya yang juga merupakan saksi sejarah, budaya, dan sastra Indonesia ini diharapkan dapat lebih dinikmati oleh semua golongan pembaca dari berbagai lapisan usia. Semoga seri sastra klasik Balai Pustaka ini dapat menumbuhkan minat untuk membaca karya-karya sastra penulis Indonesia dan semakin menumbuhkan kecintaan pada negeri ini. Wassalam. Ya, ini adalah kata pengantar dari Balai Pustaka. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di kata pembimbing ini ya. Di kata pembimbing ini ada
di halaman 1, dirundung cita-cita, dihambat kasih sayang. Hari ini saya akan membacakan mulai dari halaman 1 sampai halaman 4. Ya, haruslah dengan insaf. Kata pembimbing, daripada mati itu akan tumbuh kehidupan baru. Kehidupan baru itu tiada dapat ditahan-tahan, dan meskipun sekarang dapat juga ditahan-tahan, besoknya akan tumbuh juga dia, dan hidup makin lama makin kuat, makin teguh. Dikutip dari surat Kartini yang tiada diumumkan. Haruslah dengan insaf. Dimulai dari halaman yang pertama ini ya. Nama dan cita-cita Kartini jadi sebutan dan disegani orang. Tiap tahun dalam bulan April di seluruh negeri ini Kartini diperingati oleh kaum perempuan Bumi Putra. Bumi Putra ini merupakan panggilan Belanda pada bangsa Indonesia. Sifat manusia suka mencari sebab supaya dapat berlaku dengan insaf. Karena itu tiadalah heran jika kita juga merasa wajib menyelidiki apa-apa sebabnya Kartini dimuliakan demikian itu. Dengan mencari sebab-sebabnya itu, tahulah kita nanti bagaimana rupa kehormatan yang ditujukan kepadanya dan di mana tempat Kartini yang sebenarnya. Karena jangan kita lupa di pihak orang yang memuliakannya, ada juga yang berlebih-lebihan memujanya, mengatakan dia melakukan kebajikan yang sebenarnya bukan dilakukan Kartini. Dan di lain pihak ada pula orang yang mencoba menurunkannya dari geta yang didirikan orang buat dia. Jika kita sudah insaf apa-apa sebabnya, kita menghormatinya, menjadi lebih teranglah dan jelaslah cita-citanya dan wujud rupa kehormatan kita kepadanya yang sepantasnya. Tahulah kita bagaimana sebenarnya memuliakan dia. Jika sudah tahu pasti sebab-sebabnya itu adalah kepada kita alat yang dapat dipakai supaya dapat membaca buku, habis gelap terbitlah terang. Ini dengan sepertinya supaya dapat mengecap lezatnya cita rasanya. Kata pembimbing ini bolehlah dipandang menjadi tafsir surat-surat Kartini itu. Tentang diri dan cita-cita seseorang baru dapat kita pahamkan jika sudah kita pelajari apa-apa yang memberi pengaruh kepada orang dan cita-citanya itu. Selamanya ada 3 pasal yang memberi pengaruh itu. Pengaruh nenek moyang yang masuk darah daging, yang turun-temurun, pengaruh pengalaman sendiri, pengaruh masyarakat tentang orang itu hidup. Karena itu mestilah kita uraikan serba sedikit dari hal nenek moyang Kartini. Kemudian tentang pengalamannya sendiri dan keadaan masyarakat di sekelilingnya semasa dia hidup. Turunan Condronegoro, Raden Ajeng Kartini cucu Pangeran Aryo Condronegoro, Bupati Demak, yang terkenal suka akan kemajuan. Beliaulah bupati yang pertama-tama yang mendidik anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, yang dengan pelajaran barat
Pada tahun 1846 belum ada pikiran memberi didikan kepada orang Bumiputra. Tadi sudah saya baca di awal ya bahwa Bumiputra itu adalah panggilan Belanda pada bangsa Indonesia. Bahkan sekolah bagi orang Eropa masih banyak celahnya, tetapi beliau sudah dapat meramalkan apa yang perlu di waktu yang datang, supaya anak-anaknya mendapat pelajaran barat, disuruhnya seorang guru datang dari negeri Belanda semata-mata bagi anak-anaknya. Celaan bupati-bupati yang lain tiada dipedulikannya. Beberapa tahun sebelum meninggal katanya, "Anak-anakku, jika tidak mendapat pelajaran, engkau tiada akan mendapat kesenangan. Turunan kita akan mundur. Ingatlah." Dan anak-anak itu membenarkan perkataan beliau itu. Pada tahun 1902 di seluruh Pulau Jawa dan Madura hanya 4 orang bupati yang pandai menulis dan bercakap-cakap dalam bahasa Belanda. Ialah Bupati Serang, PAA Ahmad Jaya Diningrat, Bupati Ngawi, Raden Mas Tumenggung Kusumo Utoyo, Bupati Demak, Pangeran Aryo Hadiningrat, Paman R.A. Kartini, dan Bupati Jepara, Bapak R.A. Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Di Cirebon ada beberapa orang bupati yang ada sedikit-sedikit mendapat didikan. Selebihnya pada masa itu masih kolot. Dari situ kelihatanlah betapa majunya keluarga Kartini. Pamannya itu bukan sekali dua kali ya menjadi anggota komisi yang didirikan pemerintah untuk menyelidiki suatu perkara. Dalam permulaan abad ini didirikan Perhimpunan Bupati, maka yang menjadi ketua yang pertama-tama Pangeran Aryo Hadiningrat itulah. Beliau itulah pula yang mula-mula pandai menguraikan pikirannya dan pendapatnya secara orang Barat. Ialah pikiran dan pendapatnya tentang keadaan di dalam masyarakat orang Jawa, yang tentang apa yang harus dijalankan akan memperbaiki keadaan itu. Dalam tahun 1871 beliau dipekerjakan pada Departemen B.B, kemudian diwajibkan membuat nota tentang apa-apa sebabnya Amtenar Bumiputra berkurang disegani orang dan tentang apa-apa yang hendaknya dijalankan supaya mereka itu naik lagi derajatnya. Sebagian nota itu diumumkan dalam majalah Perkara B.B dalam tahun 1899. Pada akhir karangannya itu dikatakannya orang yang berteman selamanya berterus terang. Jika musuh sembunyi menyembunyikan, hendaklah hal itu diingat-ingat. Saya uraikan perasaan saya karena hendak melakukan kewajiban seorang sahabat, karena beliau selamanya berterus terang. Banyaklah bertemu dengan halangan dalam melakukan pekerjaan. Dari yang tersebut di atas teranglah bahwa Nenek R.A. Kartini seorang yang suka maju, yang tidak memperdulikan celaan orang, terus saja melakukan apa yang baik pada pikirannya. Beliau seorang perintis jalan. Sepeninggal beliau masih juga disebut-sebut orang namanya dengan hormatnya.
Turunan Condronegoro terkenal keluarga yang suka maju. Anak-anaknya semuanya dengan insaf menerima warisan bapaknya. Ialah sifat suka maju, karena itu diberinya pula anak-anaknya didikan seperti yang didapatkannya itu. Saudara sepupu Kartini banyak yang lepasan H.B.S ya, sekolah yang tertinggi yang ada di negeri kita ini di waktu dahulu, dan seorang saudaranya di negeri Belanda belajar. Dalam suratnya tanggal 29 November 1901, kata Kartini kepada Nyonya Abendanon, Kartini dan saudaranya laki-laki maupun perempuan dididik bapaknya menjadi orang yang berpikiran. Ikhtiar itulah jasa. Jasa yang menyebabkan bapak banyak disegani dan disayangi orang. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya ini. Ini ada gambarnya. Pangeran Aryo Condronegoro. Ini adalah Nenenda Raden Ajeng Kartini. Nah, saya membacakannya mulai dari halaman 1 sampai halaman 4 ya. Ini banyak sekali hikmah yang bisa dipetik ya. Di antaranya ini adalah yang suka maju. Berarti di sini pada prinsipnya kita bisa meneladani dari Ibu R.A. Kartini beserta keluarganya ini adalah untuk terus belajar dan belajar sepanjang hayat, begitu ya. Dan di sini dari buku ini juga kita akan mempelajari tentang nenek moyangnya dari Ibu Kartini ya, dari keluarga besarnya beliaunya, kemudian dari pengalaman pribadi Ibu R.A. Kartini, dan juga kita mempelajari tentang keadaan masyarakat yang ada di sekeliling Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, buku ini banyak sekali hikmah dan pembelajarannya yang patut untuk kita teladani sebagai penerus beliau. Nah, dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, ini yang sudah ditulis oleh Bapak Armin Pane. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya, dan juga anak-anakku semuanya, semua yang cinta literasi, semuanya tetap semangat untuk mempelajari sejarah, tetap semangat konsisten membaca, ya minimal bisa 4 halaman dalam 1 hari, atau juga bisa 1 hari 1 buku ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa konsisten begitu. Karena dengan banyak membaca, dengan banyak mempelajari sejarah, itu akan lebih menghaluskan perasaan kita, kemudian juga bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap sekitar, kemudian juga bisa tentunya menambah ilmu serta wawasan tentang sejarah. Terima kasih untuk segala perhatiannya, dan sampai bertemu di Bu Aini membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang untuk halaman selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.